Pansus 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Senin, 18 Januari 2021. Rombongan Pansus 1 disambut langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Haji M. Ali Fikri, SHMH di ruang kerja Kepala Kantor. Pansus akan mencari masukan-masukan dari para pengelola pondok pesantren dan madrasah di Kabupaten Lombok Utara dalam rangka penyusunan raperda. Dari Kementerian Agama, diwakili Kepala Kankemenag, Kasubag TU, Ketua FKSPP KLU, Ketua Ponpes KLU serta Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemenag KLU. Sangatlah itu terbatas. Nah, hal-hal itulah yang semestinya sekarang ini mungkin perlunya kita datang ke sini dan barangkali sebagai untuk menyempurnakan peraturan daerah yang ada. Untuk barangkali ada gambaran nanti mengenai apa sampai milik sendiri, bukan dari Lombok, dari ruang pagi, sore, pulang. Itulah cerita kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Ada misi, ada visi, ada tujuannya diberikan secara umum sama yang dapat kami sampaikan adalah bahwa beberapa data yang ada pada kami di Kabupaten Lombok Utara ini, baik itu sarana kerja termasuk pembawa. Bagaimana kita ketahui bahwa dari negara bahwa Perda ini penting sekali, penting sangat, apalagi bab 8, bab 7-nya dari sepakat kita itu karenanya kita perjuangkan dari awal. Saking semangatnya kami DPRD itu mengajukan inisiatif sendiri. Kita ajukan di 2020 kemarin. Belum keluar peraturannya, ya. Belum undang-undangnya sudah keluar kan 2019. Undang-undang, tapi peraturan penyertanya kemudian turunannya itu baru informasi dari Pak Kagadi ada 7 dan 2, ada 9 ya. Ada 9 peraturan turunan dari undang-undang ini. Kemarin sudah kami datang ke Kemenag dan itu dijadikan awal 2021 ini sudah oke. Alhamdulillah. Nah, kita juga harus bersabar sedikit ini untuk bisa jadi perda. Karena kami di pansus ini bersepakat kemarin bahwa tak langsung digolkan kemarin 2020 ini, cuman kita istilahnya apa kita perpanjang, kita ajukan ulang nanti di 2021. Nanti di 2021 setelah kita sesuaikan dia dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi kita sedikit bersabar ini. Bersabar di 2021 ini bisa kering. Nah, untuk itu kami ada masukan-masukan mungkin yang itu perlu bilang tadi, kalau sudah ada kewajiban pendanaan dan fasilitasi dari itu sudah ada masukan lagi loh ya. Apa namanya penting yang tidak disampaikan yang di perda ini, di raperda ini tidak disentuh, tidak dimuat. Mungkin Pak Mohaimin bisa kata dengan baik ya. Sisi proteksi para ulama, para tuan guru, para kiai kita yang punya pondok pesantren ini gitu. Karena ini sesuatu yang baru ya, nanti kalau dia sudah jadi perda, nanti ada pergubnya, kita tunggu dan seterusnya dari seperti yang dijelaskan oleh Pak Mohaimin. Nanti jangan sampai dengan adanya perda ini, dengan adanya aturan ini banyak berurusan dengan hukum, banyak berurusan dengan hukum
tadi ada yang ya di masyarakat seperti itu dia jamak-jamak saja. Ya. Ya, Walaupun tidak jadi, jadi realisasinya tidak ada, atau kalau sudah diterima bagaimana realisasikannya, jangan sampai ada yang bermasalah dengan. Nah, mungkin nanti dimuat di sana di perda ini Pak Mohaimin, sisi proteksi terhadap pelaksanaannya. Ya, mungkin itu ya. Dengan ya tentu gitu ya, ada bimbingan nanti kerjasama dengan FKSDP. FKSDP harus kawal nih, FKSDP harus kawal nih, harus terdepan nih setelah Kemenang. FKSDP ini ya bagus karena ini tentang pesantren. FKSDP dari forum kerjasama pesantren dan PSBB Kabupaten Lombok Utara, ini ada ketua satgas COVID-nya dari Serta Malik. Jadi kita dari awal KPU Lombok Utara tidak bermasalah dengan COVID. Jadi semua berjalan dengan lancar, bahkan tatap muka berjalan dengan lancar. Tapi mereka yang kita rekomendasikan ada 16 ketua pesantren, dan itu kita komunikasi dengan Polres, dengan Binsa, dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah tuntas pembelajarannya diliburkan pada saat liburan. Nah, oleh karena itu terima kasih yang pertama-tama atas undangan ini. Pertama saya mendengar tentang rancangan peraturan pemerintah daerah ini luar biasa. Saya juga sebagai pengelola pondok pesantren sekaligus juga akademisi sangat mengapresiasi. Pasti ini sudah melalui kajian dan metodologinya, begitu juga sudah dirancang sedemikian baiknya, walaupun sampai saat ini yang belum menerima, tapi insya Allah nanti kita akan mendapatkan itu sebagai yang terpenting mungkin satu begini. Jadi perda ini dirancang untuk kemudian menjembatani sekaligus juga menjadi fasilitator dalam proses pengembangan pondok. Jangan lupa ada 3 program pondok yang paling penting yang perlu ke depan. Ini mungkin bisa dimasukkan. Pertama adalah pendidikan, kedua dakwah, ketiga ekonomi. Nah, 3 hal ini penting sekali untuk mana wilayah pendidikan, mana wilayah dakwah, mana ekonomi dan seterusnya. Ini ada teman-teman kita misalkan, lalu kita sebagai pesantren ada misi dakwah. Mereka yang dikirim misalkan yang dari hakim ke sana, itu biaya nol itu mereka. Dan dapat biaya, syukur alhamdulillah jiwa mereka berdakwah itu luar biasa. Bahkan ada sampai nikah dengan orang kaya. Jadi mereka jalan ke atas saya itu hanya jalan kaki. Bahkan ada dapat cerita itu satu masyarakat di KL ini yang di atas sana memulai Jumatan. Suatu ketika Jumatnya diliburkan. Gara-gara dainya nggak datang dari imamnya. Jadi kan susah. Ada sampai libur Jumat itu. Ada proses mungkin perlu juga nanti jadi 3 apa itu pendidikan, kemudian yang kedua itu dakwah, dan yang ketiga jangan lupa ekonomi. Pengalaman kami di sini. Ya. Jadi tidak semua punya FSD itu. Ada kita, ada sebagian ada. Tapi yang paling aktif kita yang ada di NTB ini dengan segala bentuk kekurangan-kekurangan finansial. Tapi alhamdulillah dengan niat yang luar biasa. Nah, dengan adanya hal seperti ini, kami di KLU improvisasi mengantisipasi hal-hal yang kami takutkan. Karena pengalaman sebelumnya ketika politik pergantian FKSBP itu bisa macam-macam dan ini berpengaruh kemudian kepada pembeli. Nah, sehingga kami di KLU ini waktu-waktu itu kita buat yang menjadi yang FKSBP itu berakte notaris. Di kita di KLU berakte notaris, siapapun yang tidak bisa. Dan ini aklamasi kita bersama, kepemimpinan nanti itu kita semua yang menunjuk. Jadi bukan Pemda lagi, bukan bupati siapanya, tapi kesepakatan para pimpinan pondok. Walaupun nanti tentu bersinergi dengan itu. Yang terjadi masalah ketika pondok-pondok ini tidak berjalan, ketika pergantian kepemimpinan ada yang itu saja dapat bantuan, ada yang enggak. Nah ini kan ada masalah-masalah seperti ini yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga pondok ini kita berharap siapapun adanya FKSBP bisa menjembatani itu. Nah saya tidak tahu bagaimana formulasi yang benar untuk memuaskan peran FKSBP melalui perda ini pada setiap kabupaten.
Jadi kelebihan kami kemarin kalau pondok-pondok ini berbicara sendiri dengan Pak Bupati, dengan Polres, mungkin tidak akan berjalan pendidikan di sini. Saya tahu misalkan Jawa Barat, mohon maaf, Ustaz, mungkin karena susah. Ada lembaga seperti itu, di mana kira-kira melalui Perda ini ada penguatan-penguatan. Bahkan kami ketika berbicara tentang, dulu kami ajukan ke Pak Bupati yang lama, ada penguatan ekonomi sangat-sangat dimungkinkan melalui lembaga ini, Ustaz. Jadi begini, setiap tahun biasanya pondok dari kalau ini dapat dana 25 juta, 25 juta setiap tahun. Coba kita kalkulasikan. Kalau buat WC itu mungkin setengah baru jadi, hanya 25 juta ya. Nah kami kemudian karena sudah merasa kuat, ada akte notarisnya, ini membuat sebuah komunitas yang bisa untuk peningkatan dan kemandirian ekonomi pondok. Salah satu contoh misalnya yang kami bidik, topi, sampai kan sebulan sekali bisa ganti itu. Dari mana mereka ngambil? Sendal, beras, belum lagi yang sudah pondok pesantren ada yang sampai 200 kilo perharinya, kemudian kebutuhan dan sebagainya. Nah mungkin bagi Tiang itu perlu. FKSPP itu bisa menentukan ya, menurut bagaimana kita sampai saat ini saya masih terngiang nasihatnya. Sumbernya dari pusat. Yang saat ini mungkin sedikit agak meresahkan kali pondok pesantren. Yang kami sempat tahu Itu kan ini kita menyerap aspirasi dalam rangka kita membuat peraturan daerah tentang pondok pesantren yang insya Allah dalam waktu dekat ini sudah kita bisa tetapkan sehingga nanti menjadi payung ya, ada payungnya kita mengelola pondok pesantren itu. Keterlibatan pemerintah itu akan bisa lebih baik kalau dia sudah punya landasan untuk memberikan bantuan. Karena selama ini dasarnya untuk memberikan bantuan itu yang belum ada. Nah itulah sebabnya sepertinya tidak begitu dapat perhatian dari pemerintah. Padahal sesungguhnya dasar pemberian bantuannya baik operasional maupun fisiknya itu yang belum kita punya. Tapi insya Allah dengan adanya peraturan daerahnya nanti ya pemerintah bisa langsung membantulah keberadaan pondok-pondok pesantren. Berarti ini pertama kali di NTB, Pak? Ya, baru sekarang ini kita bikin peraturan daerah. Dari pengamatan Bapak selama ini bagaimana kondisi keadaan ponpes di NTB ini? Yang selama ini yang sudah tahu jalan ya sudah jalan. Yang belum tahu jalan kan kesiap-siap juga jalan. Kita dengan adanya pondok pesantrennya nanti antara satu pondok pesantren dengan yang lainnya itu kan mempunyai hak yang sama untuk dikembangkan, untuk dibimbing, untuk diberikan bantuan operasional maupun fisikal. Termasuk juga di Kabupaten Lombok Utara semuanya? Termasuk di Kabupaten Lombok